Oke, jadi kalau di slide sebelumnya ini tadi kita hanya baru mendaftar anggota dari HNK-nya, yang mana ini diperoleh dari suatu fungsi proposisi. Maka jika nanti ia sudah ditempel dengan kuantor, maka dia akan naik status menjadi proposisi, ya kan? Kalau dia sudah menjadi proposisi, berarti dia bisa ditentukan nilai kebenarannya, benar atau salahnya gitu ya. Nah, cara menentukan nilai kebenaran dari kalimat berkuantor yang bisa kita lihat HNK-nya atau bisa kita tentukan HNK-nya, maka kita bisa menggunakan dua patokan ini. Jadi, proposisi yang memiliki kuantor universal, dia akan bernilai benar jika dan hanya jika HNK-nya sama dengan U. Jadi, di situ manakala Anda ketemu dengan kalimat yang kuantornya universal, kemudian Anda diminta menentukan nilai kebenarannya, maka lihat HNK-nya. Kalau HNK-nya itu persis sama dengan U, berarti dia bernilai benar. Tapi kalau dia tidak persis sama dengan U, hanya ada satu anggota aja yang berbeda, misalkan, tetap dia akan bernilai salah. Jadi di sini definisinya proposisi yang kuantornya universal, dia akan bernilai benar jika dan hanya jika HNK-nya sama dengan U. Gitu. Karena ini jika dan hanya jika, berarti ya kalimat ini bernilai sebaliknya juga. Kalau ada sesuatu yang HNK-nya sama dengan U dan dia kuantornya universal, berarti dia akan bernilai benar. Seperti itu sebenarnya kalau kita baca kalimatnya, karena di sini syaratnya jika dan hanya jika. Jadi dia dua arah ya. Jika ada HNK yang sama dengan U, maka kuantor universalnya akan bernilai benar gitu ya. Terus yang kedua adalah proposisi yang memiliki kuantor eksistensial, dia akan bernilai benar jika dan hanya jika HNK-nya tidak sama dengan himpunan kosong. Jadi kalau Anda ketemu dengan kalimat yang berkuantor eksistensial, kemudian diminta mengecek nilai kebenarannya, maka Anda cukup lihat HNK-nya, ada anggotanya atau tidak. Kalau ada anggotanya, berarti dia sudah bernilai benar, karena prinsipnya adalah yang penting dia bukan himpunan kosong gitu ya, bukan himpunan kosong. Tapi kalau dia memang nggak punya anggota alias dia itu himpunan kosong, ya berarti dia akan bernilai salah gitu. Sebenarnya ini persis sama dengan definisi aslinya dari kuantor ya kan. Kalau kuantor universal itu harus terjamin semuanya sesuai dengan apa yang dibicarakan. Kalau masih ingat minggu lalu ketika saya ngomong bahwa semua mahasiswa kelas logika dasar matematika mendapatkan nilai UTS 100, berarti kan harus semuanya apa? Semua mahasiswa logika dasar matematika. Berarti kan semestanya saat itu ya, universe-nya, semestanya yang sedang diomongin adalah mahasiswa kelas logika dasar matematika gitu kan, dan harus semuanya, tidak boleh ada satupun yang terlewat. Nah, itu sama persis dengan definisi ini sebenarnya. Nah, begitu juga dengan yang kuantor eksistensial. Ketika saya ngomong ada kok mahasiswa kelas logika dasar matematika yang UTS-nya memperoleh nilai 100, maka saya cukup menunjukkan satu aja sudah benar gitu. Jadi artinya yang penting bukan himpunan kosong. Jadi saya ngomongnya itu ada itu karena memang ada meskipun cuma satu. Yang penting bukan himpunan kosong gitu ya. Jadi sebenarnya related sama itu. Makanya kemudian di sini barangkali di bahasa Indonesia ada istilah omong kosong gitu, karena mungkin yang diomongin memang tidak ada himpunannya ya. Jadi yang diomongin itu tidak bisa terbukti sama sekali karena memang tidak bisa menunjukkan, bahkan satu aja nggak bisa nunjukin. Oh ya berarti omong kosong dia gitu. Mungkin karena itu ya. Jadi kalau dia bisa menunjukkan ada, oh berarti omongannya tidak kosong ya gitu. Karena memang HNK-nya tidak sama dengan himpunan kosong, mungkin seperti itu kalau saya related sama yang di bahasa. Kita coba ya sekarang
Nah, saya punya soal yang masih sama seperti tadi, universe-nya bilangan asli kurang dari sama dengan 10, ada Px, Qx, Rx sama X-nya tetap sama. Kemudian kita diminta menentukan nilai kebenaran dari masing-masing proposisi berikut. Hati-hati ya, di sini ada yang kalau kita lihat, Anda lihat di sini ada satu fungsi proposisi satu kuantor, satu fungsi proposisi satu kuantor. Di sini satu kalimat majemuk satu kuantor, satu kalimat majemuk satu kuantor. Di sebelah kanan kuantornya berdiri di masing-masing proposisi, berarti berbeda ya. Di sini ini harus dicek dulu, kemudian didisjungsikan dengan yang ada di sebelah kanan gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, boleh kita coba sekarang satu ya, untuk yang nomor I1. Nah, ini di sini Anda bisa lihat sini tadi adalah HNK-nya adalah S komplement. Nah, karena di sini kuantornya adalah kuantor universal, berarti kita harus mengecek apakah S komplement ini sama dengan universe atau enggak. Gitu. Jadi masih saya kasih tanda tanya. Jadi di sini saya mau cek apakah dia ini sama dengan universe atau tidak, gitu ya. Kalau dia memang sama dengan universe, berarti dia adalah bernilai benar. Tapi kalau enggak sama, berarti nilainya adalah salah. Dari sini aja kita sebenarnya sudah bisa meraba ya, S komplement itu berarti kan nilai-nilai yang tidak termuat di S. Kalau di slide sebelumnya tadi itu kita punya S komplementnya adalah berarti X yang bukan kuadrat dari bilangan bulat, yaitu 1, 2, 2, 3, 5, 6, 7, 8 sama 9. Sudah gitu aja. Apakah sama dengan universe? Tidak, ya kan? Karena universe-nya kan semuanya mulai dari 1, 2, 3, loh kok enggak nampak? Sebentar. 1, 2, 3 dan seterusnya, ya kan? Sampai 10. 1, 2, 3, 4 sampai 10. Sedangkan S komplement ini tidak sama dengan ini karena dia tidak memuat 1, tidak memuat 4, tidak memuat 9 gitu kan. Sehingga di sini bisa kita katakan S komplementnya itu tidak sama dengan universe. Berarti kesimpulannya yang bagian I1 ini dia adalah kalimat yang bernilai salah. Bernilai salah. Dah gitu ya. Jadi nomor 1 tadi dia nilainya salah, hilang. Ternyata nggak di-keep. Dia bernilai salah. Kemudian untuk yang nomor selanjutnya mestinya logikanya sama ya dengan ini ya. Logikanya sama dengan ini. Kita bergeser ke contoh ini, saya kasih S gitu aja ya, salah gitu ya. Kemudian untuk yang nomor 3 misalkan di sini ini, atau yang ini dulu boleh lah, nggak apa-apa deh biar urut. Di sini negasi Rx kita punyanya fungsi proposisinya, berarti di sini kita punya apa nih? Di sini berarti HNK-nya adalah R komplement. Tadi sudah mendaftar ya R komplement. R komplement ada anggotanya enggak? Karena R-nya adalah ini, berarti komplementnya adalah R komplement, isinya adalah 1, 2, 3 gitu kan. Nah, apakah R komplement merupakan himpunan kosong? Tidak ya, karena di sini kan kuantornya kan eksistensial, berarti kita tinggal mengecek apakah si HNK ini himpunan kosong atau tidak. Nah, karena di sini R komplementnya punya anggota, berarti R komplementnya dikatakan tidak sama dengan himpunan kosong. Berarti kesimpulan akhirnya kesimpulan akhirnya kalimat yang kedua ini dia nilainya adalah benar, gitu ya. Ini nggak boleh ditulis jajar seperti ini ya, nulisnya nanti ke bawah. Ya, karena ini tempatnya nggak cukup, maka saya nulisnya mendatar seperti ini. Nanti kalau di buku Anda nulisnya ke bawah ya, vertikal. Oke.
Next, untuk yang ini Anda tinggal mengecek ya bagian irisannya ini. Kalau yang ini kan gabungan, berarti gabungannya itu ada isinya atau enggak. Kalau ada isinya, kan ini kuantor eksistensial, berarti cukup melihat apakah nanti gabungannya itu bernilai benar atau bernilai ada atau tidak. Gabungannya itu ada anggotanya atau tidak. Kalau ada anggotanya berarti kan tidak kosong, maka dia bernilai benar. Kalau gabungannya ini himpunan kosong, berarti dia ini bernilai salah gitu ya. Untuk yang ini, untuk yang nomor 4, kuantornya universal, berarti harus kita cek apakah dia sama dengan himpunan semesta atau tidak. Anda bisa lihat daftar anggota yang sudah di list di slide sebelumnya tadi. Nah, di situ nanti Anda akan melihat dan bisa menentukan apakah dia sama dengan universe atau tidak ya. Berarti 3 nomor ini bisa dicoba di latihan mandiri. Nanti silakan dicoba. Saya coba ke sebelah kanan kalau gitu. Saya coba di sebelah kanan, barangkali nanti di sini ada yang susah. Karena ini adalah karena dia memuat kuantor yang diberikan kepada masing-masing fungsi proposisi. Di sini, nah contohnya ini ya. Sekarang kita bisa lihat untuk yang nomor 6. Untuk yang nomor 6, untuk setiap X, PX, berarti yang kita cek kan ini PX-nya ya. Karena PX ini berkuantor universal, berarti kita cek dulu. Si ini berarti ini adalah himpunan nilai kebenarannya adalah P, ya kan? Himpunan nilai kebenarannya adalah P. Kemudian kuantornya adalah universal, berarti kita harus mengecek apakah P itu sama dengan universe atau tidak. Nah, karena kuantornya universal. Apakah P sama dengan universe? Jelas tidak, karena P isinya hanya 1, 2, dan 3. Berarti P tidak sama dengan universe. Jadi saya tulis seperti ini. Saya kasih kurung terlebih dahulu ya. Saya kasih kurung karena kita belum tahu yang belakang nanti seperti apa. Jadi kita tentukan ini dulu. Setelah itu di sini ini saya pakai konjungsi ya. Di sini saya pakai konjungsi. Sini konjungsi. Yang belakang adalah himpunan S, ada negasinya berarti S komplement ya. S komplement, kemudian sebentar. Ini biar saya hapus saja karena agak ribet. Oke, kita tulis ulang ya. Nomor 6. P tidak sama dengan U. Ya kan? Karena memang P-nya tidak sama dengan universe. Selanjutnya kita konjungsikan disjungsi dengan ini. Kuantornya eksistensial, kemudian kuantornya dia eksistensial dan fungsi proposisinya negasi X, berarti S komplement. Jadi di sini karena dia kuantornya eksistensial, berarti kita cukup mengecek apakah HNK-nya si S komplement itu sama dengan himpunan kosong atau tidak. Nah, dilihat S komplement ada anggotanya nggak S komplement? S komplement ada kan? S komplementnya tadi yang 2, 3, 5 dan seterusnya, berarti kan dia tidak sama dengan himpunan kosong. Tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, karena di sini P-nya ternyata tidak sama dengan universe, berarti kalimat yang depan ini dia bernilai salah. Karena kalau kuantornya universal, mintanya dia adalah sama dengan universe. Karena tidak sama, berarti dia bernilai salah. Kemudian di sini dia konjungsi. Di sini dia disjungsi dengan S komplement tidak sama dengan 0. S komplement tidak sama dengan 0. Dalam kuantor eksistensial ini dinyatakan bernilai benar karena yang penting dia bukan himpunan kosong. Dia bernilai benar jika dan hanya jika dia tidak sama dengan himpunan kosong. Berarti yang belakang nilainya adalah benar. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini berarti yang depan adalah S,
Jadi nilainya salah tapi yang belakang bernilai benar, berarti menurut hukum disjungsi dia bernilai benar. Jadi nomor 6 S disjungsi B jadi salah, disjungsi benar, maka kesimpulannya adalah benar. Maka kalimat ini kesimpulannya benar gitu. Kira-kira seperti itu kalau di nalar ya. Yang lainnya sama sebenarnya. Yang lainnya nanti prinsipnya sama. Saya coba yang pakai implikasi kalau gitu ya. Yang pakai implikasi boleh nomor berapa nih? Nomor 9 misalkan. Nomor 9 di sini ya. Di situ pakainya adalah key complement karena negasi key. Berarti sini saya pakai key complement karena di sini yang diminta kuantornya adalah eksistensial. Berarti key complement kita harus cek apakah dia sama dengan himpunan kosong atau tidak. Nah, key complement X kurang dari sama dengan 7 key-nya. Berarti key complement-nya adalah 8, 9, 10. Berarti ada ya, dia tidak sama dengan himpunan kosong. Berarti nilainya adalah benar. Boleh langsung seperti ini ya. Kemudian ini adalah implikasi di sini. Kemudian di situ masih kuantornya adalah eksistensial lagi. Kuantor eksistensialnya di situ gandengan dengan SX, berarti himpunannya HNK-nya adalah S. Kita cek apakah dia himpunan kosong atau tidak. S ada anggotanya, berarti dia tidak sama dengan himpunan kosong. Berarti sini nilainya adalah benar. Dalam hukum implikasi, benar maka benar, kesimpulan akhirnya adalah benar. Berarti nomor 9 nilainya adalah benar. Gitu ya. Terakhir kita coba nomor 10 kalau gitu. Nomor 10 itu di sini kuantornya universal, penghubungnya adalah biimplikasi. Nah, di sini yang pertama adalah PX. Yang pertama itu PX berarti kita harus mengecek himpunan nilai kebenaran dari P ya, dari P. HNK-nya adalah P. Kita cek apakah dia sama dengan universe atau tidak. Tadi kita sudah cek bahwa P itu tidak sama dengan universe. Berarti saya tulis di sini. Maka di sini nilainya adalah salah. Kemudian biimplikasi dengan universe lagi karena ini kuantornya sama-sama kuantor universal dari SX. Berarti sini kita cek apakah S itu sama dengan U. Nah, S tadi kan hanya berisi kuadrat dari bilangan bulat, berarti jelas dia tidak sama dengan universe ya kan? Karena tidak sama dengan universe berarti ini nilainya adalah salah. Sudah, tinggal kita hubungkan dengan hukum biimplikasi S biimplikasi S. Kesimpulannya benar. Ya kan? Jadi ini nilainya adalah benar untuk nomor 10. Caranya seperti ini kira-kira ya menulisnya. Kalau yang bagian ini tadi bagian ininya boleh ditulis boleh enggak bagian ini karena ini kan sebenarnya sudah diuraikan di slide yang nomor yang slide sebelumnya tadi. Boleh ditulis lagi boleh enggak ya. Kira-kira seperti itu. Nanti yang nomor ini sisa 2 ini juga bisa dikerjakan di latihan mandiri gitu. Ya. Paham kira-kira? Nanti bisa sambil diskusi kalau masih ada yang kurang. Jadi diulang-ulang. Nanti kalau saran saya yang pertama tulis dulu semua daftar anggota P, semua daftar anggota HNK P, semua anggota himpunan Q, semua anggota R, semua anggota S ditulis lengkap. Setelah itu komplemennya P komplemen, Q komplemen, R komplemen, S komplemen itu tulis semuanya. Jadi ketika pengecekan ini nanti Anda lebih gampang gitu ya. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan di video yang berikutnya.